kemudian distance. Nah, ini kita bisa atur di sini, ya. Nah, ini seakan-akan membantu arah cahaya kita ada di mana sih. Ditambah lagi dengan ini. Terkesan mengambang gitu kan. Nah, Assalamualaikum, ketemu lagi teman-teman. Oke, langsung aja ya. Jadi ini adalah konten dari pertanyaan beberapa teman-teman yang bertanya bagaimana cara membuat efek menggunakan Photoshop yang bikin sebuah gambar atau bidang itu seperti tampak 3D atau timbul ya dengan menggunakan efek shading aja. Nah, jadi sebenarnya saya mau bikin konten itu tutorial gambar, tutorial efek dari Photoshop secara lengkap, tapi karena kemarin ya mungkin karena memang bikin konten itu harus konsisten ya teman-teman ya, jadi memang harus pandai membagi waktu, dan jujur saya juga masih proses belajar nih dalam konsisten bikin karya. Kalau seminggu full setiap hari ada konten kayaknya nggak mungkin gitu, jadi setidaknya mungkin ke depan setidaknya dalam 1 minggu ada 1 konten itu kan, ada short, kemudian udah ada short, ada mungkin beberapa video pendek nanti bisa saya posting, minimal ada konten besar gitu, dalam artian konten yang serius dalam satu minggu ada 1 konten. Oke, langsung aja teman-teman, saya buka Photoshop dulu ya. Saya pakai Photoshop CS6, jadi apapun Photoshopnya boleh, terserah. Bahkan teman-teman mau pakai CS3 juga boleh. Nah, ini saya buka, saya pilih file new, saya pilih pada bagian presetnya, saya pilih international paper, ukuran A4, resolusi 300. Oke. Nah, langsung aja ya. Kita bikin bidang, bikin layer baru dulu. Di sini di pojok kanan bawah. Kalau ketutup sama ketutup sama foto saya atau video saya, ini saya atur dulu, setting dulu teman-teman. Ini saya perkecil aja. Segini aja ya, cukup ya. Saya perkecil dulu videonya. Oke. Nah, pada bagian pojok kanan, ya, bagian bawah pojok kanan di sini ada menu New Layers ya. Create a new layer. Nah, klik di sini. Nah, kemudian saya bagian tools, saya bikin ini seleksi kotak ya. Di sini saya bikin bidang dengan cara klik kiri, tahan, lepas. Oke, saya pilih warnanya, saya coba pilih warna abu-abu, sedikit abu-abu ya. Oke. Kemudian saya isi warnanya dengan mengetik mengetik di keyboard ada ALT, ada del, ALT dan del sekaligus, atau teman-teman bisa menggunakan menu atau tools Find Bucket Tools di sini. Klik. Nah, jadi warna abu-abu. Terus untuk menghilangkan seleksi, teman-teman bisa pada keyboard tekan Ctrl D ya, Ctrl D atau deselect ya. Kemudian kita bisa geser ya, kita fokus ke layarnya dulu, diklik. Kemudian dengan pointer kita geser. Kemudian kita balik lagi ke layers, kita bisa pilih klik kanan ya, klik kanan, kemudian pilih blending option. Nah, di sini ada blending option. Nah, di sini teman-teman banyak pilihan efek ya. Saya coba sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara membuat efek shading yang membuat bidang 2 dimensi tampak timbul, tampak melayang ya. Mungkin saya dari pertanyaan teman-teman, salah satu teman ada yang bilang
efek 3D ya. Jadi seakan-akan dia itu 3D gitu. Nah, saya pilih menggunakan drop shadow. Ya, drop shadow di sini. Nah, kemudian kita klik drop shadow-nya. Kita bisa atur di sini ada opacity, ketebalannya, maksudnya ketebalan pixelnya. Kemudian tujuan tuh arah cahayanya, kita dari mana. Ya, atau misalkan angle-nya, arah cahayanya bisa kita atur di sini. Ada bagian angle di sini. Kemudian spread, kemudian size. Nah, ini bisa kita atur di sini. Ya. Nah, saya coba spread-nya 0 aja. Kemudian size-nya saya sampai ke 35. Kemudian distance, nah kita bisa atur di sini, ya. Distance-nya kita bisa atur di sini sampai benar-benar senatural mungkin. Ya, kita pakai fill aja coba. Oke. Nah, kita pakai fill aja. Kemudian opacity-nya bisa kita kurangi. Ya, di sini kita bisa tambahkan. Kemudian distance, nah ini kita bisa atur di sini, ya. Nah, ini seakan-akan membantu arah cahaya kita ada di mana sih. Ditambah lagi dengan ini. Nah, kita ada di mana? Oke, coba pakai ini dulu ya. Opacity-nya saya kurangi, ya. Size saya kurangi. Oke, jadi deh. Jadi efek dia seperti efek timbul ya. Saya klik OK. Kalau sekedar OK, berarti ini tuh udah tersimpan. Kalau teman-teman ingin menyimpan settingan ini, kalian bisa tekan New Style ya. Kemudian dikasih nama Shading 3D misalkan. OK. Lalu tekan OK. Nah, otomatis pada menu style akan muncul hasil settingan kita. Nah, ini banyak sekali settingan saya, teman-teman. Nah, ini bentuk saya sederhana karena terakhir saya mengerjakan project komik ya, jadi ini khusus untuk bikin sound effect macam-macam ya, untuk title dan sebagainya. Nah, ini shading yang sudah kita save tadi. Kita juga masih bisa mengubah warna ini. Misalkan saya kasih contoh warnanya warnanya biru ini ya, warnanya biru misalkan. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa save di sini ya. Nah, ini salah satu beberapa contoh hasil simpanan dari settingan saya. Teman-teman bisa menggunakan kapanpun setelah kalian melakukan save di sini. Ya. Nah, mungkin ini salah satu pengaplikasiannya saat kita membuat layout. Kita bisa membuat penataan yang seakan-akan dia timbul ya, seperti ini ya. Nah, ini mungkin pertanyaan dari beberapa teman ya, yang bagaimana cara membuat efek 3D. Nah, inilah jawabannya ya. Semoga terpuaskan ya jawabannya ya. Nah, ini bisa kita setting lagi. Bisa kita new style, kita save lagi. Ya. Seperti ini mungkin ya jawabannya. Oke, kita bisa seleksi, kita bisa ubah lagi settingannya. Nah, jadi kita bisa rubah ya. Kita duplikat, kemudian kita atur lagi, rotate. Oke, jadi mungkin ini ya hasilnya ya. Nah, salah satu manfaat ini buat apa sih? Nah, ini saya kasih contoh hasil dokumen saya. Nah, ini teman-teman, kemarin saya juga baru aja menggunakan efek ini untuk menata fan art karya teman-teman sekalian ya. Nah, ini beberapa fan art yang siap dicetak. Nah, ini pakai efek yang sama ya kan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Tuh ya kan, dia jadi nggak flat ya. Jadi dia masih terkesan mengambang gitu kan. Nah, sebenarnya lebih tepatnya efek mengambang ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan efek shading ini kurang elegan juga ya sebuah desain. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Singkat aja, semoga bermanfaat. Doakan saya teman-teman bisa istiqomah dalam membuat konten edukasi, tutorial,
animasi dan sebagainya yang berkaitan dengan karya-karya Ayub Nurmana. Jadi doakan terus agar saya konsisten dan dukung terus ya dengan cara like, komen, share, dan pastinya juga subscribe ya. Itu hal yang sangat membantu saya dalam proses membangun konten ini. Biar apa? Biar saya lebih semangat lagi dalam berkarya dan teman-teman juga mendapatkan konten yang bermanfaat pastinya. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalau masih bingung, ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komen pada video ini setelah diposting di YouTube.